Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Aku Dinikahi Hanya Untuk Tumbal. Sebuah cerita dari Khairul Anam yang akan menemani kisah kali ini. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Reno kegirangan karena mendapatkan kenalan perempuan cantik dari aplikasi kencan. Awalnya dia ragu jika akun bernama Sarah itu asli. Dia sangat yakin kalau itu memang benar. Akun milik perempuan cantik yang bernama Sarah. Kedekatan Sarah dan Reno semakin hari semakin dekat. Reno sering memberi perhatian yang lebih, begitu juga dengan Sarah. Bahkan, pernah di suatu kesempatan, Sarah membelikan Reno makan. Hal yang tidak pernah dia dapatkan selama ini. Reno semakin dibuatnya jatuh cinta, karena mereka sudah saling kenal. Mereka saling mengaku. Sarah ternyata merupakan seorang janda beranak satu. Pengakuan itu tidak membuat perasaan Reno berubah. Justru, dia malah lebih bersemangat untuk bisa menghidupi Sarah dan anaknya. Saat itu, Reno sedang merantau di kota besar. Dia bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan besar. Reno yang berasal dari kampung sering diejek temannya karena kurang gaul dan tidak pernah kencan dengan perempuan. Makanya, Reno sering minder dan jarang kumpul dengan teman-teman kerjaannya. Boleh dibilang penghasilan Reno cukup menjanjikan. Kinerjanya yang bagus membuat perusahaan menaikkan pangkat dan gajinya. Setelah mendapat kenalan Sarah, Reno menjadi lebih percaya diri. Ikut kumpul dengan teman-temannya. Katanya, Benny, kamu lagi deket sama cewek, Ren. Darto yang habis memesan minum langsung bertanya. To the point. Ya, begitulah. Benny itu ember juga ya. Padahal aku sudah bilang jangan dibeberkan ke teman-teman. Tapi malah sudah banyak yang tahu. Reno menepuk jidatnya karena merasa heran dan sedikit kesal dengan kelakuan Benny. Sudah cukup. Tidak apa-apa, nyatanya kan kamu memang benar dekat dengan cewek. Darto meredam rasa kesal Reno. Reno hanya mengangguk. Darto dan yang lainnya terus mengulik perempuan yang sedang dekat dengan Reno. Reno yang belum tahu sepenuhnya hanya menggeleng. Jadi kamu belum pernah tahu dan bertanya-tanya di mana rumahnya? Darto kaget karena Reno belum mengenal terlalu dalam siapa itu Sarah. Belum, mungkin beberapa hari lagi aku bisa tahu di mana rumahnya. Reno tersenyum. Dia merasa percaya diri karena hubungannya dengan Sarah sudah sangat dekat. Pembahasan pun berganti. Setelah sejak tadi mereka penasaran dengan perempuan yang sedang dekat dengan Reno. Darto yang selesai meneguk minumannya menyeletuk. Bercerita pengalaman temannya. Kemarin temanku cerita, sepupunya laki-laki menjadi tumbal seorang perempuan. Darto membuka cerita dengan kalimat yang membuat teman-temannya penasaran. Loh, kok bisa? Apa dia tidak tahu kalau bakal menjadi tumbal? Sardi menyaut. Iya, masa laki-laki tidak tahu kalau akan dijadikan tumbal? Mursyid menambahi. Nah ini, perempuan itu modusnya menikah dengan laki-laki itu. Nah setelah menikah, selang 7 hari sepupunya temanku ini sakit-sakitan. Dan di hari ke-10 setelah pernikahannya, dia meninggal. Darto menelan ludah karena merasa ngeri. Reno yang ikut menyimak cerita itu menjadi khawatir. Dia juga kepikiran, jangan-jangan dia juga yang akan dijadikan tumbal oleh Sarah. Kekhawatiran itu sampai membuat keningnya berkeringat sendiri. Kamu kenapa kok sampai berkeringat begitu? Ren, Darto yang menyadari Yono terdiam dan seperti ketakutan. Langsung menanyakan keadaan temannya itu. Aku hanya khawatir saja. Jangan-jangan aku juga bakalan jadi tumbal seperti sepupunya temanmu itu. Reno menggeleng resah. Kamu tenang saja, Ren. Kalau kamu yakin perempuan yang dekat dengan kamu itu baik, ya sudah, lanjutkan saja. Toh istrinya sepupuku temanku itu juga sering berpenampilan aneh. Dia sering memakai pakaian kerjaan begitu kalau berkencan. Darto mencoba menenangkan hati Reno. Reno hanya mengangguk saja. Dia merasa sedikit tenang, apalagi dia membayangkan wajah Sarah. Dan bagaimana perlakuan perempuan itu akhir-akhir ini. Reno dan Sarah semakin dekat. Hubungan mereka semakin erat.
Apalagi mereka sudah sering berkencan. Menurut Reno, kecantikan Sarah sama persis saat mereka video call. Pertemuan pertama membuat Reno tampak sangat gugup, karena sebelumnya dia tidak pernah berkencan dengan seorang perempuan. Pada kencan pertama itu, Sarah yang banyak aktif dan menghilangkan kegugupan di antara mereka. Reno pun menjadi terbiasa, bahkan di kencan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, dia semakin percaya diri. Hal-hal romantis yang ada di film sering ia tiru. Reno sudah mulai berani membahas tentang pernikahan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, membuatnya harus cepat-cepat menikah. Apalagi sekarang dia sering dekat dengan perempuan secantik Sarah. Sarah juga menanggapi dan merespon dengan baik. Mereka sepertinya mempunyai tujuan yang sama dalam berhubungan. Reno semakin kalap dan tidak lagi memikirkan perempuan lain selain Sarah. Tak terasa, Lebaran pun tiba. Reno pulang dan ingin memberi kabar kedekatannya dengan Jumina, ibu kandungnya. Lebaran sebelumnya, Reno pulang ke kampung halamannya dengan males-malesan karena sering mendapat pertanyaan, kapan menikah dan mana calon mantunya dan mana calonnya. Tapi Lebaran kali ini Reno pulang dengan lebih percaya diri dan semangat. Sepanjang perjalanan, dia terus membayangkan wajah ibunya yang senang melihat foto Sarah. Saat dia tunjukkan, Reno yakin ibunya akan setuju dan merasa bangga. Ketika sampai di rumah, Jumina langsung memeluk Reno. Sudah lama dia tidak bertemu dengan laki-lakinya yang hanya pulang saat Lebaran saja. "Bagaimana pekerjaanmu, Ren? Baik-baik saja kan?" tanya Jumina sambil menyiapkan makanan kesukaan Reno. "Pekerjaan Reno lancar, Bu." Reno menjawab sambil menatap barangnya di kamar. Kebetulan kamar dan dapurnya sangat dekat, sehingga mereka bisa saling mengobrol. Selesai menata, Reno dan Jumina makan di ruang tengah. Mereka makan sambil membicarakan banyak hal, mulai dari keadaan bapak hingga kakaknya. Reno mendengar sambil menyantap makanan kesukaannya itu. Kadang sesekali dia menimpali. "Berarti sampai saat ini bapak masih menggarap sawah, Bu?" tanya Reno setelah meletakkan piring. "Ya, masih. Siapa lagi kalau bukan ayahmu, Ren?" Jumina mengangguk dan menonggengkan bibirnya. "Lah, Mas Fadli, bukannya dia tinggal di sini?" "Dia tidak mau, katanya sudah capek jualan cilok keliling." Jumina menampakkan wajah tidak suka. Reno menggeleng. Sejak kakaknya menikah dengan Fadil, Reno memang sudah tidak suka dengan iparnya. Itu terlihat dari cara bicaranya yang suka meninggi-ninggikan, namun kenyataannya nol besar. Dia ingat sekali saat Fadli datang pertama kali ke rumah Fadli, mengaku sebagai pengusaha di kota. Namun lama-kelamaan kebusukannya terbongkar juga. Dia hanya pengangguran yang tak mau mencari kerja. Akhirnya, setelah menikah, Pak Ijo, ayahnya, Reno meminta Fadli untuk berjualan cilok. Jualan itu dia tekuni sampai sekarang. Reno jarang sekali mengobrol dengan kakak iparnya. Selain malas, juga kesal ketika melihat wajahnya. "Ren, apa kamu sudah ada calon?" Jumina bertanya dengan nada lirih dan terdengar sangat berhati-hati. Pertanyaan itu memecah keheningan yang sempat menguasai ruangan tersebut. Reno tersenyum. Dia sudah menunggu pertanyaan itu sejak dia datang tadi. Reno dengan menatap mengangguk. Anggukan itu membuat mata Jumina berbinar dan terbuka lebih lebar. "Apa itu benar, Ren?" Jumina semakin girang. Dia bahkan meminta Reno untuk menunjukkan siapa perempuan itu. Reno seketika mengeluarkan ponselnya di sakunya. Dia buka galeri foto dan langsung menunjukkan foto Sarah pada Jumina. "Ya Allah, cantik sekali, Ren. Kamu yakin ini calonmu?" Ibu masih tidak percaya. Jumina menepuk kedua pipinya. "Iya, Bu, ini calonku. Mungkin tidak lama lagi aku akan membawanya ke sini." Reno senyum-senyum sendiri. Jumina tampak bahagia sekali mendengar kabar dari Reno. Dia semakin antusias dan menanyakan semua tentang Sarah. Namun Reno nggak mengatakan jika perempuan itu adalah seorang janda. Hal itu tentu akan membuat Jumina sakit hati. Dia malah tidak merestuinya. "Di mana rumahnya, Ren? Siapa tahu dekat dengan kampung kita." "Dekat kok, Bu, mungkin 3 jam dari kampung kita." "Ah, apa kamu yakin?" "Iya, Bu, di daerah Munggur." Reno tertawa kecil karena terbawa suasana. Mendengar Reno menyebut kata Munggur, membuat Jumina terdiam sebentar. Menurut Jumina,
Mundur itu daerah tidak asing. Dia coba mengingat-ingat nama desa itu. Ketika Juminah berhasil mengingat nama desa itu, seketika dada Juminah terasa sesak. Jantungnya menjadi berdetak tidak karuan. Kedua matanya melotot menatap wajah Reno. "Loh, Ibu, kenapa kok melotot begitu?" Reno panik lalu mengusap punggung Juminah. "Kamu yakin rumahnya mundur?" Juminah bertanya dengan suara terbata-bata. "Iya Bu, memangnya kenapa?" "Sebaiknya kamu sudahi saja hubungan itu, Ren. Ibu tidak mau kenapa-napa." Juminah menangis sambil memegang. Memangnya kenapa Bu? Kenapa Ibu menyuruh begitu?" Reno masih tidak percaya dengan ucapan Juminah. "Ren, desa Munggur terkenal dengan kampung pesugihan. Di sana banyak persaingan, dan sudah banyak orang yang dijadikan tumbal di..." Reno menggeleng. Dia meyakinkan pada Juminah kalau Sarah dan keluarganya adalah orang yang baik. Mereka tidak akan berbuat seperti yang diberitakan. "Ren, apa kamu sudah tahu keluarganya?" "Belum kan?" "Belum, tapi Reno yakin mereka orang baik, Bu." Reno menggenggam erat tangan Juminah. "Ren, Ibu sering dengar kalau perempuan di kampung itu hanya menikah untuk mencari tumbal." Juminah sedikit meninggikan nada suaranya. Reno terdiam sesaat. Dia mulai mengaitkan ucapan ibunya dengan cerita Darto. Waktu itu keduanya saling berkaitan. Di dalam hati, dia bertanya-tanya, apa jangan-jangan salah satu korbannya adalah sepupunya, teman Darto? Juminah memeluk tubuh Reno. Reno kaget lalu balas memeluk ibunya. Pikirannya masih berkecamuk hebat, sedangkan perasaan Reno juga ikut bergejolak. Reno masih mempunyai keyakinan kalau Sarah tidak seperti itu. Dia yakin orang seperti dirinya tidak memiliki harga atau nilai untuk dijadikan tumbal. Jadi, tidak mungkin Sarah mendekati dirinya hanya untuk menjadikan tumbal. Tak terasa, Lebaran sudah terlewati begitu saja. Kini, Reno sudah berada di kota perantauan lagi. Dia sudah mulai menjalani aktivitas seperti sedia, bekerja, nongkrong dengan teman-teman, dan berkencan dengan Sarah. Ketika Sarah tiba-tiba ingin mengajak Reno ke rumahnya, Reno tak bisa tidur. Tentu saja dia tidak bisa menolak keinginan Sarah, tetapi di sisi lain, ucapan Juminah yang selalu terngiang di kepalanya. Karena ucapan itu, Reno menjadi takut datang ke desa Munggur. Desa yang sebelumnya ingin sekali dia datangi. Reno takut kalau ucapan Juminah ternyata benar. Dia bingung, harus menyelamatkan diri atau bagaimana. Toh selama ini dia tidak memiliki ketangkasan apapun. Waktu yang ditentukan telah tiba. Reno tidak bisa menolak lagi. Saat Sarah menjemputnya di kos, Reno terlihat sangat gugup sekaligus takut. Sarah mengajak Reno menaiki mobil rental. "Kamu bisa kan nyetir mobil?" tanya Sarah sambil tersenyum. Bisa, Yona mengangguk. Keringat kecil sejak tadi pagi membasahi keningnya. "Kalau bisa nanti gantian." Sarah langsung menggandeng tangan Reno masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Reno terus memikirkan ucapan Juminah, ibunya. Bahkan dia membayangkan keadaan desa Munggur. Dia membayangkan jika rumah di desa itu dipenuhi dengan sesajen dan hal-hal yang berbau dukun. Di setiap gangnya terpasang bunga melati dan beberapa peralatan yang mungkin sering digunakan oleh para dukun. Bayangan itu membuat keringat Reno semakin deras mengucur. Padahal AC mobil semenjak tadi sepanjang perjalanan itu hidup. Reno tidak terlibat obrolan dengan Sarah. "Dari tadi aku perhatikan kamu seperti memikirkan sesuatu. Memangnya kamu mikirin apa?" Pertanyaan yang keluar dari bibir Sarah itu sangat mengagetkan Reno. "Kalau boleh jujur, aku gugup sekali. Aku takut orang tuamu marah karena yang datang laki-laki sepertiku begini." Reno mencoba berbohong. Sarah tertawa. Dia menjelaskan kepada Reno kalau ibunya dan ayahnya tidak pernah memandang fisik. Siapapun yang mencintai anaknya dengan tulus akan dia terima. Reno mengangguk. Dia sedikit tenang ketika mendengar hal itu. Meskipun yang paling mengganggu pikirannya adalah ucapan ibu dan cerita dari temannya. Ketika sampai di rumah Sarah, Reno disambut hangat oleh Dola dan Muna. Kedua orang tua Sarah menyambutnya dengan hangat. "Ini yang namanya Reno." Sarah pun tersenyum. "Iya Bu, ini Reno yang kemarin aku ceritakan." Sarah mengangguk tersipu malu. Jantung Reno berdegup naik turun. Jantungnya sampai berhenti berdetak.
Dia masih tidak menyangka karena Sarah selama ini sering menceritakan dirinya di depan ibunya. "Halo Reno, aku Muna, ibunya Sarah." Muna mengajar Reno berjabatan. Sambutan hangat dan bersahabat itu membuat Reno menjadi sedikit tenang. Meskipun kadang masih ada sedikit keraguan. "Halo Tante, aku Reno." Reno mengangguk. Tidak hanya Muna, Doyola juga menyebut Reno dengan sangat ramah. Dia mempersilahkan Reno masuk ke dalam. Mata Reno terbuka lebar ketika melihat begitu megahnya rumah Sarah. Dia tidak menyangka jika Sarah memiliki rumah seperti itu. Tidak hanya itu saja. Tadi saat memasuki perkampungan, Reno tidak menemukan satupun rumah yang dia bayangkan. Sepanjang perjalanan, tidak ada tanda-tanda jika kampung itu adalah kampung pesugihan dan sering dia dengar. Karena setiap rumah penduduk kampung itu sangat mewah. Seperti rumah orang-orang kota, Reno meyakinkan dirinya sendiri. Semua yang diomongkan itu tidak benar. "Reno, kami sudah memasakkan nasi goreng dan ayam katsu. Jadi kita makan dulu saja. Setelah itu kamu boleh keliling setiap ruangan rumah. Ini biar nanti Sarah yang menemanimu." Muna langsung mempersiapkan kursi untuk Reno. Reno mengangguk lalu duduk di dekat Sarah. Di depannya ada Muna dan Bella. Reno sedikit gugup. Reno mengangguk lalu duduk di dekat Sarah. Di depannya ada Muna dan Dola. Reno sedikit gugup. Baru kali ini dia duduk bersama dengan keluarga seorang perempuan. Hal yang belum sempat dia bayangkan sebelumnya. Reno hanya memainkan jarinya di meja. Saat menunggu Bibi Afsa mempersiapkan makanan, Reno berusaha menghilangkan kegugupannya. Dia sesekali melirik wajah Sarah. Sarah hanya tersenyum. "Ayo dimakan, semuanya sudah siap." Mona mempersilahkan semua untuk makan. Reno mengangguk. Karena gugup, nafsu makannya jadi menurun, sehingga dia hanya mengambil sedikit saja. Selesai makan, Sarah mengajak Reno mengelilingi rumahnya. Setiap ruangan, Sarah perkenalkan kepadanya. Reno hanya mengaku kagum. Rumah sebesar ini memiliki banyak ruangan. Hingga tiba di suatu ruangan, tubuh Reno merinding. Leher belakangnya terasa sangat berat. Entah mengapa, matanya seperti disuruh melihat pintu dari ruangan itu. "Ini ruangan apa ya, Sar?" Reno yang penasaran sekaligus takut menanyakan pada Sarah. "Yang mana?" Sarah membalikkan badannya, lalu menatap pintu yang Reno tunjuk. "Oh, itu ruangan kerja Bapak. Tidak ada yang boleh masuk kecuali Bapak dan Ibu." Sarah tersenyum. Namun, kali ini semuanya mengingatkan sesuatu. Reno mengangguk. Dia masih penasaran dengan ruangan itu. Kenapa setiap berada di depannya, tubuh Reno menjadi merinding. Padahal, sejak tadi tubuhnya merasa biasa saja. "Memangnya Bapak dan Ibu kerja apa sih?" Reno bertanya dengan sedikit curiga. "Bapak dan Ibu jualan bakso." "Ren, kalau kamu longgar, kapan-kapan kita mampir ke sana ya." Reno merasa lega karena Sarah tidak tersinggung dengan pertanyaan yang intim tersebut. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka memilih berjalan ke halaman belakang rumah Sarah. Setibanya di Reno sibuk mengamati sekitar dan keanehan yang ia temukan. Tanah halaman belakang itu tidak rata. Ada beberapa gundukan yang tidak tahu itu apa. Gundukan itu menumbuhkan rasa penasaran pada diri Reno. Ia pun berjalan ke arah gundukan itu. Baru saja melangkah, Sarah sudah menghentikannya. "Ada apa, Sarah?" Reno membalikkan badannya, menatap Sarah dengan wajah tersenyum. "Kamu mau kemana?" "Kesini saja. Malam-malam tidak baik pergi di atas sana. Takut ada ular." Sarah menarik tangan Reno yang masih terpaku menatap. Reno menurut saja, walaupun dia masih penasaran dengan gundukan itu. Karena tidak bisa menemukan jawabannya sendiri, mau tidak mau Reno bertanya langsung pada Sarah. "Gundukan yang itu mah galian untuk tanaman. Kemarin habis diganti, jadi harus diganti tanaman yang baru," jawab Sarah sambil menghalangi Reno yang terus-menerus akan menuju ke tempat itu. Gelagat Sarah dirasa aneh oleh Reno. Reno mulai merasa kurang nyaman berada di rumah kekasihnya itu. Beberapa kejadian membuat Reno menjadi kepikiran cerita ibu dan temannya. Sarah pun mengajak Reno meninggalkan halaman. Dia mengajak Reno ke kamar pribadinya.
Reno sedikit melupakan beberapa kejadian aneh barusan saat melihat kamar pribadi kekasihnya. Besar sekali, Sarah. Apa kamu tidak capek jalan dari pintu ke tempat tidur? Reno terbuka. Tidaklah, kan sudah terbiasa. Kalau kamu mau tidur di sini, boleh. Sarah tersenyum. Hah? Tidur? Lah, nanti kamu tidur di mana? Bibir Reno menganga. Di sini juga, satu kamar denganmu. Sarah pun mendekatkan tubuhnya ke tubuh Reno. Reno sedikit menjauh karena kaget. Dia takut jika kedua orang tua Sarah melihatnya. Sarah pun tertawa mendengar ketakutan Reno. Mereka tidak akan pernah marah. Kan kita sudah mau menikah. Sarah mencubit pipi Reno. Reno semakin membuat melayang. Karena sudah larut malam, Reno pun menerima tawaran dari Sarah. Mereka tidur bersama di kamar itu. Baru saja Reno terlelap dalam tidurnya, Reno bermimpi didatangi makhluk hitam bertubuh besar yang dipenuhi oleh bulu-bulu yang lebat. Makhluk itu bermata merah dan menyeramkan. Reno panik, lalu dia berlari. Namun makhluk hitam itu terus mengejarnya, hingga membuat Reno jatuh. Entah mengapa, tenaga Reno terasa menghilang. Reno hanya bisa berteriak meminta tolong, namun tidak ada orang sama sekali. Tangan makhluk itu tiba-tiba mencekik lehernya. Reno menjadi sesak nafas, lalu terbangun. Ada apa, Ren? Kenapa keringatan seperti itu? Sarah juga ikut terbangun. Bagaimana kalau aku pulang sekarang? Aku lupa, ada pekerjaan yang belum aku selesaikan. Kalau tidak selesai malam ini, aku bisa dipecat. Reno mencari alasan supaya bisa keluar dari rumah Sarah. Sarah yang pengertian pun akhirnya mengizinkan karena sudah larut malam. Sarah tidak bisa mengantar, terpaksa Reno harus naik taksi online. Reno tidak mempermasalahkan itu. Dia malah senang karena bisa keluar dari rumah itu. Reno terus memikirkan kejadian aneh sekaligus menakutkan waktu di rumah Sarah. Sampai-sampai dia belum berani membalas pesan dari Sarah. Hingga tidak berselang lama, ada pesan yang membuat Reno tercengang. Ren, aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Bagaimana kalau kamu besok melamarku? Aku takut jika aku dijodohkan oleh tanteku lagi. Kepala Reno terasa pusing. Di sisi lain dia ingin segera menikah, dan di lain sisi dia takut jika Sarah menjadikannya tumbal, seperti cerita-cerita orang. Reno terus memikirkan pesan itu semalaman, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikahi Sarah. Dia memiliki keyakinan penuh kalau kekasihnya itu tidak mungkin tega menjadikan tumbal. Setelah balas pesan Sarah, Reno pulang ke kampung halaman. Dia meminta restu pada Juminah, ibunya, restu yang dia yakini tidak akan dia dapat. Namun, setidaknya Reno sudah berusaha terlebih dahulu. Ren, ibu tidak akan rela kamu menikah dengan perempuan itu. Ingat itu, Ren. Kamu hanya akan dijadikan tumbal oleh keluarga mereka. Juminah menangis sejadi-jadinya. Semua keluarga berkumpul di ruangan itu, mulai dari air mata dan suaminya. Mulai dari Mita dan suaminya. Bapak hingga ibunya, mereka juga tidak setuju kalau Reno menikah dengan Sarah. Ren, aku mengenal sekali siapa orang-orang yang ada di kampung itu. Jadi, Bapak ingin kamu membatalkan saja niatmu itu. Carilah perempuan lain. Bapaknya menyaut. Benar kata Bapak dan Ibu Ren, keluarga mereka bukan keluarga yang baik. Kamu akan dijadikan tumbal oleh mereka. Bapak, ibu, dan semuanya. Reno sudah tua. Dan ini kesempatan Reno mencari jodoh. Siapa lagi yang mau dengan Reno? Dia itu perempuan baik. Dia perempuan yang tulus mencintaiku. Ibunya tidak bisa melarang anak laki-lakinya itu. Apalagi setelah Reno memutuskan untuk segera melamar dan menikah tanpa kedua orang tuanya. Dia jadi keras kepala begini. Pasti karena terkena pelet. Mita meneriaki Reno. Reno pun tidak mau menggubris dan tetap keluar dari rumah. Reno meminta tolong temannya untuk melamar Sarah. Mereka mendatangi rumah Sarah bersama-sama. Reno mengatakan sejujurnya, namun Dola dan Muna tidak mempermasalahkannya. Reno menjadi merasa hutang budi karena kebaikan keluarga Sarah. Acara lamaran pun berjalan dengan hikmat. Reno tampak bahagia karena lamarannya diterima. Tidak hanya itu saja, Dola juga sudah menentukan tanggal pernikahannya, sehingga Reno bisa mempersiapkan semuanya. Reno hanya mengundang teman-temannya nongkrong dan saudaranya saja. Terlepas
Mau atau tidak datang ke pernikahannya, itu urusan belakangan. Sebelum membagikan undangan, Dola memanggil Reno untuk datang ke rumah. Reno kaget karena tidak diberitahu alasan. Dola memanggilnya. Dia tidak bisa menolak dan berangkat bersama Sarah. Setibanya di rumah, Dola mengajak Reno ke depan ruangan, yang selalu membuat tubuhnya merinding. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Karena kamu sudah akan menjadi keluarga, maka aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Dalam membuka pintu ruangan itu, mata Reno terbelalak melihat isi ruangan itu. Di setiap dindingnya ada bunga-bunga. Sedangkan di tengah ruangan yang ada meja yang digunakan untuk dupa dan sesajen. Reno menelan ludah berkali-kali. Apa ini, Pak? Dwi Yono seketika menjadi kaku. Adalah cara keluarga kita meminta restu pada leluhur. Doa tersenyum. Reno mengangguk, tetapi dia masih merasa takut berada di ruangan tersebut. Dola pun mengajak Reno duduk di depan sesaji dan dupa. Dola menyalakan api yang di dalamnya, berisikan kemenyan. Dola pun mengajak Reno duduk di depan sesaji dan dupa. Tidak berselang lama, Muna datang membawakan kepala kerbau. Kenapa ini? Ritual semacam apa ini? Reno yang sudah terjebak di sana tidak berani izin keluar. Dia mengikuti keinginannya mertuanya sambil terus berdoa di dalam hatinya. Dia berharap tidak akan dijadikan tumbal oleh keluarganya. Ini ritual memakan waktu hampir setengah jam. Selesai ritual, Reno diperbolehkan pulang. Sepanjang perjalanan, Sarah hanya diam saja ketika dia menanyakan tentang ritual itu. Reno merasa sikap calon istrinya itu berubah belakangan. Ini waktu berjalan begitu cepat. Reno mulai menyebar undangan. Dia mulai dari orang tuanya. Dia harus mendatangi Jumina supaya mendapat restu. Namun, alhasil tetap saja dia harus mendatangi ibunya supaya mendapat restu. Ibunya dan keluarganya enggan memberi restu. Bahkan, mereka mengancam tidak akan menganggap Yono sebagai keluarganya jika tetap melanjutkan pernikahan itu. Reno tidak menjawab. Dia memilih untuk kembali ke kota perantauan. Sepanjang hari, dia terus memikirkan perkataan ibunya dan keluarganya. Undangan berikutnya sampai di tangan Darto. Darto merasa kagum dengan kehebatan Reno. Namun setelah malamnya dia baca undangan itu, Darto langsung mendatangi Reno di kos. Ren, apa calonmu bernama Sarah? Kening Darto sudah dipenuhi keringat ketika sampai di kos. Iya, memangnya kenapa? Apa benar dia dari desa Munggur? Reno mengangguk. Dia merasa heran. Kenapa Darto yang datang-datang seperti orang panik dan langsung menarik kerah baju Reno. Reno gelagapan dan mencoba menangkisnya. Dia bertanya, ada apa gerangan hingga tiba-tiba Darto menyerangnya? Lebih baik kamu batalkan pernikahan ini, Ren. Sarah itu mantan istrinya, sepupuku yang dijadikan tumbal. Aku nggak mau kamu jadi tumbal berikutnya. Darto memasang wajah serius. Dan urat-urat di wajahnya sampai kelihatan. Apa? Jangan bercanda kau, Darto. Tinggal beberapa hari aku menikah. Jangan menakut-nakutiku begitu. Reno masih tidak percaya dengan ucapan Darto. Aku serius. Bahkan aku berani bersumpah dengan kitab suci Al-Quran. Atau aku bisa mendatangkan temanku ke sini. Darto sampai berani bersumpah. Reno gelagapan. Tubuhnya tiba-tiba terasa berkeringat. Aku tidak tahu cara membatalkannya. Pernikahannya sudah dia rencanakan dengan Sarah selama ini. Darto yang mendengar keluhan temannya itu siap membantu. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa membatalkan pernikahan ini. Reno mengangguk. Besoknya, tubuh Reno terasa panas. Ketika hendak bangun, badannya terasa sangat lemas. Kepala Reno terasa sangat pusing. Ada apa dengan tubuhku? Kenapa tiba-tiba terasa sangat lemas? Reno menangis sejadi-jadinya. Dia berusaha sekuat tenaga mengambil ponsel untuk memberitahu Darto soal keadaannya saat itu. Darto langsung datang. Darto panik melihat tubuh dan wajahnya semakin pucat. Padahal kemarin masih saja sehat-sehat saja. Dia kepikiran soal tumbal dan keluarga Sarah. Jangan-jangan Reno sudah terkena santet. Apa kamu pernah diajak masuk suatu ruangan yang di dalamnya ada dupa? Pernah mendengar ciri-ciri ruangan yang sering menjadi tempat tumbal?
pun menanyakan hal itu kepada Reno. Reno mengangguk lemas. Darto seketika menangis. Dia yakin Reno sudah terkena dan sekarang sedang proses menjadi tumbal. Tubuhnya perlahan digerogoti oleh jin-jin suruhan dari Pak D. Darto yang masih berpikir jernih menelepon temannya yang sering mengobati orang-orang yang terkena santet dan dukun. Tidak berselang lama, temannya datang. Dia mencoba mengobati Reno. Reno menggerang kesakitan. Tubuhnya bahkan sampai melengking karena saking sakitnya. Wah, ini sudah gawat Darto. Apa dia masih punya ibu? Ali sempat menyerah karena tubuh Reno sudah hampir semuanya dikuasai oleh jin kiriman dolar. Masih dicoba aku telepon. Darto mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Jumina, ibu dari Reno. Jumina yang mendapat kabar anaknya lemas tidak berdaya langsung berangkat menyusul. Sambil menunggu Jumina datang, Ali menanyakan penyebab Reno sampai seperti ini. Darto langsung menjawab kalau Reno adalah korban dari Sarah. Sarah dari Mungkur itu? Gila benar anak itu. Dia selalu berhasil mencari tumbal. Bukan sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Ali menggeleng heran. Cantiknya minta ampun. Siapa coba laki-laki yang mau menolaknya? Apalagi belum kenal siapa dia sebenarnya. Jumina datang dengan membawa Kiai Kanjeng ke kos-kosan. Ali kaget dan langsung menyalami Kiai tersebut. Ali pernah berguru pada Kiai Kanjeng selama 2 tahun. Ya Allah Ren, kenapa bisa begini? Jumina menangis sambil meringkuk di samping tubuh Reno yang lemas. Darto menceritakan semuanya. Jumina sudah menyadari akan hal ini sejak awal. Namun, Reno masih saja bersikeras untuk menemuinya. Semua sudah terjadi, dan tidak ada gunanya saling menyalahkan. Begitulah kata Kiai Kanjeng. Bu, maafkan Reno. Reno berkata dengan nada sangat lirih. Tubuhnya masih belum pulih, tenaganya habis dan tidak ada daya lagi. Kiai Kanjeng mengeluarkan botol air minum. Lalu, membacakan doa. Selesai berdoa, dia semburkan air itu ke tubuh Reno. Reno teriak-teriak kesakitan. Entah mengapa, tubuhnya menjadi terasa sangat panas. Reno menjerit dan sesekali tubuhnya mengejam. Kiai, kenapa anak saya? Jumina panik lalu memegangi tubuh Reno. Tenang saja Bu, itu reaksi dari doa saya. Kiai Kanjeng terus melakukan ritual penyembuhan. Tidak berselang lama, Reno pingsan. Kiai Kanjeng meminta Jumina membacakan doa pada air mineral. Kedua, sambil menunggu Reno siuman. Reno pingsan sekitar setengah jam. Ketika sadar, air yang sudah Jumina bacakan doa, Reno minum. Seketika tubuh Reno menjadi normal. Dia bisa menggerakkan tubuhnya pelan-pelan. Bu, Reno sembuh. Reno langsung memeluk Jumina. Jumina tampak senang sekali. Kiai Kanjeng dan yang lainnya tersenyum melihat kebahagiaan itu. Iya nak, semua ini berkat Kiai Kanjeng. Kamu beri salam dia. Jumina meminta Reno menyalami Kiai Kanjeng. Kiai, terima kasih. Kalau boleh saya tahu, kenapa ya Kiai? Tubuhmu mau dijadikan tumbal oleh dolar. Saya sudah berkali-kali mengobati orang yang selalu dia jadikan tumbal. Dia tidak pernah kapok. Padahal saya sudah memperingatkannya berkali-kali. Reno kaget. Dia jadi ingat tentang Sarah dan keluarganya. Reno meminta maaf pada Jumina karena sudah berani melanggar larangan ibunya sendiri. Jumina memaafkan Reno. Apa Kiai tidak bisa membuat hal ini berhenti? Jumina bertanya dengan tatapan kesal. Saya coba lagi. Siapa tahu dengan ini idolamu menjadi berhenti. Sudah banyak orang yang menjadikan korbannya. Kiai Kanjeng mengangguk.